Selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Rurouni Kenshin The Beginning. Sebelum lanjut nonton video ini, support kami dengan cara klik tombol subscribe, juga klik tanda loncengnya. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini disutradarai oleh Keiji Utomo, dibintangi oleh Nijiro Murakami, Kasumi Arimura, Emi Takei, Makenyu Arata, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan asal mula Kenshin mendapatkan bekas luka X di wajahnya. Film ini fokus pada masa lalu Kenshin Himura sebagai pembunuh Hitokiri Batosai selama tahun-tahun terakhir Bakumatsu, sekaligus asal mula dirinya mendapatkan bekas luka X di wajahnya. Ia juga membentuk restorasi Meiji dari era Shogun Tokugawa. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, terlihat situasi dan kondisi stasiun kereta di Hiroshima pada tahun 1879. Saat itu kepolisian sedang melakukan pencarian seorang penyelundup senjata. Saat memasuki kereta, seorang kepala polisi yang bernama Hajime Saito menemukan pria yang mencurigakan. Dan saat ditanya, pria itu malah menawarkan sebuah senjata kepada Saito. Dan ternyata orang itu adalah tersangka yang sedang dicari. Ia bernama Enishi Yukishiro. Saito pun menyuruh anak buahnya menangkap dan membawanya. Karena tak mau ditangkap, Enishi pun auto melawannya. Dan akhirnya terjadilah baku hantam antara mereka. Saito yang melihat anak buahnya tak mampu melawannya, akhirnya turun tangan sendiri. Namun saat Saito baru pasang kuda-kuda beserta pedangnya, Enishi langsung menyerahkan diri. Di lain sisi, kini Kenshin sudah hidup damai. Ia telah berjanji tidak akan membunuh lagi. Saat ini Kenshin tinggal bersama teman-temannya yang bernama Kaoru Kamiya, Samosuke Sagara, dan Megu Mitakami. Di malam yang cerah, Kenshin dan teman-temannya dinner di rumah makan favorit mereka. Tak lama setelah itu mereka pulang. Sesaat setelah mereka keluar, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari rumah makan itu. Kemudian Kenshin pun bergegas berlari ke tempat kejadian setelah mengetahui tempat itu adalah rumah makan favoritnya. Ternyata Enishi kini datang untuk balas dendam kepada Kenshin. Namun Kenshin belum menyadari siapa pelaku pengeboman itu. Saat mereka mencoba menelusuri, ditemukan sebuah lembaran kertas yang bertuliskan penghakiman manusia. Setelah kejadian itu membuat Kenshin tidak bisa tidur. Ia terus kepikiran siapa pelaku pengeboman itu. Saat ia duduk di depan rumah, ada suara seseorang yang memanggilnya. Kemudian Kenshin mendatangi pusat suara itu. Ternyata ia memberi berita bahwa telah terjadi pembantaian di kantor polisi. Tak berlama-lama, Kenshin langsung itu pergi bersama Sano. Di jalan ia bertemu dengan polisi yang memberitahu Kenshin bahwa kepala polisi tidak ada di kantor. Kenshin pun merasa khawatir karena kepala polisi pasti mendapat serangan dari penjahat itu. Lalu Sano meminta Kenshin untuk segera memeriksanya, dan ternyata dugaan Kenshin pun benar. Kenshin pun langsung menyerang penjahat yang sedang menyandra kepala polisi. Saat penjahat itu melihat tanda silang di pipi Kenshin, ia menyadari bahwa orang yang ada di depannya itu adalah pembantai terhebat di Jepang atau disebut juga Batosai. Karena menyadari itu, si penjahat pun berusaha membunuh orang yang dicari oleh Enishi. Akhirnya mereka pun berduel, namun anak buah dari Enishi itu bukanlah lawan yang seimbang untuk Kenshin. Lalu Kenshin memaksa si penjahat untuk mengatakan siapa yang menyuruhnya. Bukannya membuka mulut, si anak buah Enishi itu terus ingin berduel dengan Kenshin. Sayangnya saat tak berdaya, ia malah meledakkan diri dengan bomnya. Beruntung Kenshin dan keluarga polisi itu berhasil selamat dari ledakan bom itu. Di sisi lain, Sano yang terlambat datang ke kantor polisi, ia pun geram saat melihat semua polisi tergeletak. Keesokan harinya, Kenshin pun berjalan menuju rumahnya. Ketika di tengah perjalanan, ia melihat seorang yang terlihat sedang menunggunya.
Enishi pun menanyakan kepada Kenshin, "Masih ingatkah kamu dengan kakakku?" Mendengar pernyataan itu, sontak Kenshin pun teringat dengan seorang perempuan yang memiliki adik laki-laki. Kenshin seolah tak percaya bahwa ia adalah Enishi di mana kakak perempuannya terbunuh oleh pedang Kenshin di masa lalu. Enishi pun berkata lagi kalau kedatangannya hanya mau menuntut balas atas kematian kakaknya. Sudah 14 tahun lamanya, ia menyimpan dendam setelah kematian kakak perempuannya. Setelah menyampaikan semua itu, kemudian Enishi pergi. Beberapa waktu kemudian, saat Kenshin bertemu teman-temannya, ia menceritakan bahwa semua kejadian pembantaian yang terjadi adalah sebagai balas dendam kepadanya. Saat ia menceritakan bahwa dalang dari semua ini adalah adik dari istrinya, di mana hal itu terjadi karena ia membunuh istrinya sendiri. Semua teman-temannya sangat terkejut, termasuk Emishi, Sanosuke, dan Megumi. Ia juga menceritakan saat pertama kali ia bertemu dengan Tomu. Saat di sebuah kedai di mana waktu itu Tomu diganggu oleh dua orang dan Kenshin menyelamatkannya bahkan sampai membunuh orang-orang itu. Setelah itu Kenshin memintanya untuk melupakan kejadian itu dan menyuruhnya pergi. Namun ia malah bekerja sebagai pelayan penginapan di sana selama beberapa waktu. Hingga akhirnya mereka berdua menjalin perasaan satu sama lain. Karena terjadi insiden yang berhubungan dengan klan pemberontak Shogun, di mana Kenshin berada dalam bahaya waktu itu yang juga auto membahayakan Tomu. Akhirnya membuat mereka berdua pindah ke sebuah rumah di pedesaan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Di sana Kenshin bekerja sebagai petani untuk menyambung hidup. Mereka sangat bahagia dengan kehidupannya. Suatu saat Tomu menceritakan bahwa ia pernah bertunangan dengan seseorang dan hampir saja menikah. Tapi calon suaminya itu mati saat terjadi kerusuhan. Sambil menangis, ia menceritakan semua itu kepada Kenshin tanpa menyebutkan nama calon suaminya itu. Dengan hati yang sangat tulus, Kenshin mengatakan akan menggantikan kebahagiaannya yang dulu belum sempat ia rasakan. Namun dibalik semua itu ternyata dari awal perkenalan Tomu dan Kenshin sudah direncanakan untuk membalas dendam, di mana Tomu dimanfaatkan oleh kelompok pembunuh yang bernama Yaminobu untuk mendekati Kenshin dan mencari tahu kelemahannya. Seiring berjalannya waktu, perasaan Tomu kepada Kenshin semakin besar. Tiap malam ia pasti menulis dalam buku diarinya tentang kehidupannya dan perasaannya kepada Kenshin. Pada suatu hari, adiknya yang bernama Enishi datang untuk memberitahukan bahwa operasi rencana pembunuhan Kenshin sudah dekat dan ia menyuruh kakaknya untuk bersiap-siap. Namun saat itu Tomu merasa bimbang dan sangat bersalah dengan apa yang akan dilakukannya. Karena dengan adanya rencana ini, ia harus merasakan sakit hati karena harus jatuh cinta pada orang yang telah membunuh calon suaminya. Dan sekarang malah berencana membunuh orang yang kini ia cintai. Dari dulu beginilah cinta. Lalu Tomu menyuruh Enishi untuk segera pergi dari sana. Saat Enishi keluar, Enishi juga sempat berpapasan dengan Kenshin yang baru pulang. Keesokan harinya, Kenshin menemukan Tomu sudah tidak bersamanya. Dan ternyata ia pergi menemui Yaminobu. Namun sebelum pergi ia lupa menyimpan kembali buku diarinya. Melihat itu, Kenshin auto penasaran dan ingin membacanya. Kini Kenshin mengetahui bahwa calon suami yang diceritakan oleh Tomu itu ternyata adalah orang yang ia bunuh sebelumnya, yaitu orang yang pernah membuat goresan pertama di pipi kirinya. Setelah Kenshin ke hutan untuk menemui Tomu, namun itu adalah jebakan dari Yaminobu. Saat Kenshin bertarung dengan pemimpinnya yang bernama Tatsumi, Kenshin hampir kalah, namun entah kenapa Tomu malah datang menyelamatkannya dengan menghadang Tatsumi sehingga tebasan pedang Kenshin juga mengenainya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Tomu menggoreskan pedang kecil ke pipi kirinya dan membuat luka goresan Kenshin bertambah 1. Kejadian itu pun ditonton oleh Enishi, si adik Tomu, dan membuatnya salah paham dengan kejadian itu. Dan semenjak saat itulah ia menyimpan perasaan dendam dengan Kenshin. Mendengar kisah masa lalu Kenshin membuat semuanya baper dan ikut merasakan kesedihan. Di sisi lain, para polisi sedang bersiap-siap untuk menghadapi serangan selanjutnya sebagai wujud pengabdian pada negara. Kemudian Hajime diberi peta tempat gudang senjata mafia Shanghai yang berada di Yokohama, Chusawa Geju. Padahal saat itu Hajime sedikit bersimpati kepadanya, tapi ternyata di balik itu ia tetap sangat menentang rezim baru ini. Ternyata peta yang diberikan Hajime itu hanyalah jebakan atas perintah dari mafia bawahan Enishi, yaitu Wu Heising. Setelah itu, ia menemui Enishi untuk meminta imbalan atas kerjaannya menjebak Hajime.
Ia meminta salah satu pedang buatan Cina yang ada di ruangan Enishi. Bahkan ia menentang Enishi untuk mencoba pedang itu. Scenes beralih ke masa maki-maki yang datang dari Kyoto bersama mantan Kapten Oniwa Bansu terakhir, yaitu Aoshi Shinomori dan beberapa mantan Oniwa Bansu lainnya. Kedatangan Masao adalah untuk menyerahkan buku diari Tomu sang mantan istri Kenshin, di mana ia diberi amanah oleh seorang biarawan di kuil Shiokoji di kota Kyoto untuk menyerahkannya kepada Kenshin. Sementara itu, Kenshin berjalan di pusat kota Tokyo yang sebentar lagi akan ada pembantaian besar-besaran hanya untuk kepadanya. Di malam hari setelahnya, Hajime dan beberapa prajurit polisi datang ke tempat yang diarahkan oleh Ko. Akhirnya Hajime pun bertarung dengan mereka semua. Ternyata hal itu dilakukan untuk mengulur waktu polisi, di mana malam itu adalah malam yang dijanjikan oleh Enishi, yaitu malam penghakiman. Pada malam itu juga sebelum mulai pembantaian, Enishi menyebarkan selebaran bertuliskan Ginchu atau penghakiman manusia ke seluruh Tokyo. Tak lama setelah itu, kunci Ranami mulai menembakkan meriam ke arah pusat kota. Semua itu membuat semua orang kaget dan ketakutan. Selain itu, semua anggota 6 sekawan sudah mulai melakukan penyerangan juga bersama beberapa prajurit dari Cina. Malam itu merupakan malam yang sangat tragis Desember tahun 1879, di mana Tokyo menjadi lautan api. Kematian orang-orang, darah yang terus mengalir. Setelah ledakan itu, Kenshin langsung berlari dengan sangat cepat menuju pusat penembakan. Akhirnya bertemu dengan si tangan senjata, Kujiranami. Ia pun langsung memberondong Kenshin bertubi-tubi. Namun pada akhirnya, Kenshin berhasil memotong tangan senjatanya hingga membuatnya tidak berdaya. Saat itulah ia memohon kepada Kenshin agar membunuhnya, di mana 14 tahun yang lalu hal ini juga terjadi padanya. Karena dengan membiarkan dirinya tetap hidup akan semakin membuatnya tak punya harga diri sebagai samurai. Meski begitu, Kenshin tetap tidak mau membunuhnya karena janjinya dengan istrinya dulu untuk tidak lagi membunuh orang. Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk menangkapnya. Di lain sisi, salah satu dari 6 sekawan yang bernama Yasume juga dengan gencar melakukan pembantaian. Namun saat itu, Aoshi sang mantan Kapten Oniwa Bansu datang untuk bertarung dengannya. Padahal yang diharapkan Yasume adalah berhadapan dengan Kenshin. Selain itu, Masao juga datang untuk membantu. Kemudian, Tatsumi menggunakan peledak untuk meredakan tempat itu hingga membuat Aoshi terkapar bercucuran darah. Di waktu yang sama, Enishi mendatangi dojo Kamiya dengan membawa karung berisi mayat Chorosawa Geju yang telah ia bunuh. Di sana ia disambut oleh Sanosuke yang langsung menebak bahwa inilah yang bernama Enishi, mantan adik ipar Kenshin yang menjadi dalang kerusuhan ini. Akhirnya Sanosuke pun bertarung dengannya. Namun sayang, Sanosuke bukanlah tandingan Enishi. Meski sudah babak belur, Sanosuke masih berusaha keras untuk menghentikan Enishi. Tahu akan hal itu, Kenshin dengan cepat menuju dojo Kamiya setelah mengalahkan Kujiranami. Namun setelah sampai di sana, Kenshin harus melihat murid-murid dojo dan Sanosuke sudah tidak berdaya. Di sana Kenshin menemukan surat penghakiman manusia di mulut Cho yang sudah mati. Keesokan harinya, Hajime terkejut melihat keadaan kota Tokyo yang sangat berantakan. Ia bersedih melihat kotanya dihancurkan seperti itu. Sementara itu, Kaori ternyata masih tidak dibunuh oleh Enishi. Lalu ia terbangun dari tidurnya dan langsung kabur dari sana. Namun di perjalanan, terlihat ia didatangi oleh Enishi karena menemukan jalan buntu. Saat Enishi akan membunuh Kaori dengan mencekik lehernya, namun dengan tiba-tiba ia menghentikannya. Ternyata saat itu ia teringat dengan kakaknya yaitu Tomu. Di dojo Kamiya, Kenshin menatap tulisan yang dipapan yang artinya hidup dalam kebenaran yang nyata dan membuatnya merenungi masa lalu bersama Kaori, gurunya Saijuro, Megumi, dan juga teman-temannya yang selalu memberinya semangat dalam hidup, termasuk Tomu istrinya. Akhirnya ia pun pamit pada Yahiko untuk pergi menjemput Kaori.
Sementara itu, NEC memanggil Wu Haixing selaku orang nomor 2 dalam organisasi gelap mafia pedagang senjata untuk memberitahunya bahwa setelah rencana penghakimannya selesai, organisasi mafia ini akan sepenuhnya menjadi milik Haixing. Tapi merasa marah kepada NEC karena selalu bertindak seenaknya sendiri. Bahkan ia juga diancam oleh NEC saat mencoba menasihatinya. Setelah itu, bukan hanya Kenshin yang ingin ia bunuh, bahkan NEC juga akan ia bunuh. Kemudian Haixing yang selalu dikawal oleh 4 pengawal pribadinya yang mempunyai julukan 4 bintang. Tanpa disangka disambut oleh salah satu mantan Jupo Ngatana anak buah Shishio yang paling kuat, yaitu Sojiro Seta yang menawarkan diri untuk dipekerjakan. Dan akhirnya, kini Kenshin telah sampai di tempat NEC guys. Satu persatu para pasukan Cina itu ia lawan tanpa rasa takut sedikit pun. Kemudian Masao dan beberapa mantan anggota Oniwa Bansu datang membantu. Tak hanya itu, Hajime dan beberapa prajurit polisi datang untuk membantu juga. Melihat ada kesempatan, akhirnya Kenshin pun langsung masuk untuk menemui NEC. Namun di dalam ternyata masih banyak sekali musuh yang menghadangnya. Di sana juga terlihat Sojiro yang pernah dikalahkan oleh Kenshin dulu. Namun ternyata ia malah membantu Kenshin dan membuat jalan untuk Kenshin agar melawan NEC. Kenshin yang telah bertemu dengan NEC, akhirnya mereka langsung bertempur dengan samurainya. Lalu Kenshin terkena serangan dari NEC yang membuatnya terkapar. Saat itu NEC menginginkan Kenshin melakukan bunuh diri atas kejahatannya di masa lalu. Tapi Kaoru tidak mau melakukan itu karena ia harus menghentikan NEC terlebih dahulu agar ia sadar bahwa bukanlah kematian yang bisa dijadikan tebusan atas dosa di masa lalu. Kemudian Kenshin pun bangkit kembali melanjutkan pertarungannya. Dan ternyata Kenshin memakai samurai untuk menyerang NEC dengan terbalik alias tumpul. Meski demikian, Kenshin mampu menumbangkan NEC dan membuatnya tersungkur. Namun saat NEC berlari dan menusuk Kenshin, dengan pisau ia tidak menghindar dan Kenshin malah meminta maaf dengan NEC dan membuat NEC bersimpati kepadanya. Dan tiba-tiba dari belakang Wu Haixing menembak Kenshin. Ia pun berniat menembak NEC juga dan dihalangi oleh Kaoru. Merasa dihalangi, ia pun mengarahkan senjatanya ke arah Kaoru. Namun tiba-tiba NEC malah menyelamatkan Kaoru hingga kini NEC lah yang terkena tembakan berkali-kali dan membuat NEC sangat marah dengan Haixing dan memukuli Haixing berkali-kali. Lalu Kaoru berteriak menyuruh NEC untuk menghentikannya. Begitupun Kenshin sembari berterima kasih kepadanya karena telah melindungi Kaoru. Kini NEC telah menyadari ketulusan Kenshin dan membuatnya gak bisa berkata apa-apa. Lalu NEC pun akhirnya menjadi tahanan resmi pemerintah Jepang atas kejahatannya. Di akhir film, di dalam penjara NEC dikirim buku diari kakaknya oleh Kaoru. Ia pun auto membacanya dari awal sampai akhir. Dan akhirnya ia menyadari bahwa kakaknya sangat mencintai Kenshin sehingga membuatnya sangat menyesal. Di lain sisi, Kenshin dan Kaoru mendatangi makam istri Kenshin di Kyoto. Itulah alur cerita film Rurouni Kenshin The Beginning yang dirilis tahun 2021 guys. Jika kalian suka dengan video ini, support kami dengan cara klik tombol subscribe, juga klik tanda loncengnya. Lalu bagikanlah untuk teman-teman kalian yang lain. Terima kasih telah menonton. Salam Trans 8 Dimensi.